Ini koreo hasil La Grande Indonesia di match Indonesia lawan Cina kemarin. Dan ini proses dibalik pembuatannya. Di episode nyobain kali ini, kita ngikutin langsung proses pembuatan koreo bareng tim La Grande Indonesia. Koreografi sendiri biasanya berupa pertunjukan visual besar yang dilakukan supporter di tribun, memakai spanduk, bendera, dan kadang dikombinasikan dengan nyanyian atau flare untuk menciptakan atmosfer yang mendukung tim dan menekan lawan. Kita bakal menjawab 3 pertanyaan. Gimana sih proses dibalik bikin koreo dengan skala sebesar ini? Gimana koreo segede itu bisa masuk ke venue? Dan tentunya, kenapa sih supporter mau ribet-ribet bikin koreo kayak gini? Kita langsung main ke workshopnya La Grande Indonesia. Hari ini gue ada di workshopnya La Grande Indonesia. Kalau lu nonton Timnas, lu ngelihat visualnya, lu ngelihat ada koreo, ada perintilan-perintilan. Nah, semua itu dibikin di sini. Rencananya hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama tim La Grande Indonesia buat tahu lebih lanjut tentang project mereka dan tentunya nyobain juga. Nge-grid udah selesai. Nah, ini lagi tahap. Nah, sekarang di hari ke Rabu, Kamis, Jumat, hari ketiga ini kita udah mulai masuk ke tahap line art. Kalau di istilah si painternya sih sketching line art lah. Jadi kita kita ngevisualin dari ilustrasi ke si kain gitu. Ini La Grande Indonesia gue dengar udah lebih dari 10 tahun ya? Iya, hampir 14 tahun. Hampir 14 tahun kan. Jadi awalnya dibikin La Grande Indonesia itu sebenarnya kenapa sama siapa dibuatnya? Apakah lu udah presiden dari 14 tahun lalu? Awalnya ya, gua sama abang-abangan gua itu sebelumnya ada komunitas fans Inter nih, Interisti di Indonesia. Fans Inter? Teman-teman Interisti yang di Indonesia nih kita bikin inisiasi lah. Selain dukung Inter, kita juga pengen dukung timnasnya. Seiring berjalan waktu, makin banyak teman-teman, makin banyak anggota, kita udah mulai juga terima teman-teman dari supporter lokal, terus juga dari komunitas manapun. Akhirnya sampai berkembang sampai sekarang 14 tahun. Kita berdiri dari 11 November 2011. Itu kita ngeliat, Inter fansnya bikin koreo mulu nih tiap derby, tiap big match lawan Juve apa lawan tim lain di Liga Champion. Nah, ini juga yang terinspirasi, makanya kita bikin nama komunitasnya La Grande Indonesia dari bahasa Itali yang artinya Indonesia yang hebat, Indonesia yang besar. Kita pengen nih gimana caranya membesarkan nama Indonesia. Salah satunya ya dengan kreativitas supporternya. Kita bikin koreo, bikin aksi di tribun segala macam. Ini nggak boleh dilihat nih. Nah, ini nggak boleh nih. Ya, jangan ini Gedein lagi, nih. Gedein lagi, Dit. Ini master plan. Jangan, jangan ini kita nggak boleh lihat juga. Ya maksudnya di zoom lagi aja. Udah. Jadi full. Iya, nggak tahu nih. Bahkan tim produksi nggak tahu ini gambar apaan. Nah, oke. Lurus gini doang. Oke. Saya bisa bilang saya menjadi bagian dari produksi LGI. Untuk nanti yang akan ada di pertandingan Indonesia selanjutnya lawan Cina. Jangan full. Iya. Boom. Mona Lisa, bebe. Itu dia karyaku. Lu megang spidol Da Vinci sih. Da Vinci kan? Alias- Galileo udah nih. Udah. alias- Nanti lihat hasilnya semua di pertandingan Indonesia Cina ya. Pemain ada yang pernah nge-reach out ke La Grande nggak? Sampai saat ini belum sih. Belum ya, yang kayak- terkait Tivo ya? Iya. Oh iya, Tivo ya. Ya terkait Ada. Tivo enggak sih. Tapi termention udah kayak kemarin yang Garuda kemarin kan di mention Tom Hyatt. Oh, oke. Tom Hyatt, Iya. dia kan punya podcast ya. Salah punya podcast. Dia ngebahas dari sisi perasaan dia ngeliat. Iya, dari sisi dianya ya. Garuda kemarin itu kan dipasangnya saat pemain masuk itu udah mulai berkibar. Kita dapat klip bahwa pas pemain masuk tuh dia Ngeliat. si gambarnya itu. Gitu. Makanya wah ini kayaknya udah mulai iya. ternotis nih. Gitu. Ini awalnya berawal di Jakarta berarti? Berawal di Jakarta. Berawal di Jakarta kan? Sekarang katanya udah ada La Grande cabang-cabang di Indonesia lainnya? Ya, 14 tahun ini ada sekitar 19 basis di 19 Indonesia. basis. Jadi 19 kota ya? 19 kota. Nah itu kalau ditotalin ya, Iya. semua sama La Grande Indonesia di Jakarta sama 17 kota lainnya, itu kalau bisa ditotalin ada berapa orang? Kurang lebih anggota aktif kita sampai sekarang 1.500. 1.500 ya?
Ada nggak yang sampai hari ini nih masih lu inget-inget, masih lu obrolin sama anak-anak kayak keren banget nih koreo kemarin apa? Ada nggak favorit lu? Yang paling keren menurut gua pertama yang pas Piala Dunia U17 itu pas anniversary 10 tahun, 1 dekadenya La Grande. Itu kita bikin koreo besar banget di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Terus yang paling viral ya pertama Godzilla. Godzilla Gundala tuh gua nggak nyangkal banget Dapat responnya dari atensi media-media ya. Dari luar itu wah, itu yang bikin salah satu yang bikin viral itu. Terus terakhir yang kemarin Garuda. Kalau melihat Godzilla ya waktu itu kan kayaknya nggak murah ya. Iya, betul. Itu kayaknya membutuhkan biaya yang lumayan ya. Itu kan gede, detail. Itu ngumpulin budgetnya gimana sih di sini? Jadi kita punya sumber pendanaan 3. Oke. 3 sampai 4 lah. Oke. Yang pertama itu ada kolektif, setelah itu kita ada profit ticket. Profit ticket yang kita dapat dari PSSI. PSSI kita dapat jatah sekian untuk buat jualan buat. Jadi yang officially LGI emang disupport ya oleh PSSI. Ya secara tiket ya. Secara tiket ya. Iya. Oke. Abis itu dari merchandise kita punya clothing Kawal Garuda merch. Sisanya ya kalau kita dapat misalnya ada agreement konten gitu. Ya, tapi nggak buat yang terakhir ini nggak terlalu sering sih. Tapi tetap utamanya sumber utamanya yang 3 itu ya. Sama ditunggu mungkin angel investor mungkin yang ingin melihat perkembangan LGI dan hasil-hasilnya nih koreonya bisa langsung. Dari kunjungan kita hari ini, ternyata butuh waktu sekitar 2-3 bulan buat nyiapin koreo sebesar ini. Dan tim yang terlibat juga banyak banget, bisa sampai puluhan orang. Phase 1 pengerjaan mereka dimulai dari concepting untuk visual yang akan dihasilkan, finalize konsep baik dari koreo 3D, banner, bendera, dan perintilan lainnya, persiapan alat dan bahan kerja untuk koreo, sketsa visual utamanya, hingga akhirnya pengecatan. Dan belum selesai. Lanjut ke phase 2. Ini berarti hari ke 15. Planning kita mulai dari brainstorming itu udah kurang lebih sebulan setengah. Ini udah 80% sih. Kita udah ngecat tifo, udah selesai. Terus mau bikin banner tema juga. Terus paling tinggal detailing, finishing, sama nanti paling upgrade kalau ada yang cat yang crack apa gimana. Nah, poin pertama kejawab. Lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana koreo segede itu bisa masuk ke venue? Ini H-3 jelang match Indonesia lawan Cina. Kita lagi di GBK buat lihat langsung proses loadingnya tim La Grande Indonesia. Dan kita tanya tim dari La Grande Indonesia. Kita masuk ke di hari loading pertama karena kita punya 3 hari to loading in. Untuk hari pertama ini jadwal kita lebih ke masang bendera sih, karena koreo nanti kita ini pengen ngebawa 4 material yang berbeda. Jadi untuk sekarang di hari pertama kita masang salah satu material itu dulu untuk tribun atas. Untuk besok kita ngegelar kain utama kita. Untuk hari terakhir itu hari ketiga atau H-1 itu kita mempersiapkan mozaik gitu. Mozaik kertas. Sebenarnya idealnya sih biasanya 4 hari. Cuman karena untuk match ini kita kemarin ada beberapa kendala, jadi baru bisa dapat itu di H-3 berarti ya. Ya di H-3 gitu. Di loading in itu masang-masang si beberapa material ini dulu sih sebelum dipasang ke tribun. Kita masang juga, kita ada parade flag, kita ada mozaik kita pakai 2 material yang berbeda, sama terakhir ya kain tifo utama gitu. Jadi yang susahnya jelas pasti di tifo karena harus ada instalasi juga ke fasad GBK dan ya masang bendera dibuat parade flag yang pertama sih, itu sih. Gak cuman hari ini, mereka juga bakal lanjut loading sampai hari H. Karena banyak banget barang yang harus masuk dan semuanya harus rapi biar bisa tampil maksimal di tribun nanti. What's up, it's Raldi for USS Feeds and it's Timnas Day Indonesia versus China. Kita udah di sini semuanya. Lihat euforianya semua kayak gimana nih.
Udah gak sabar nungguin Indonesia lawan Cina. Bentar lagi kita dibolehin masuk. Dan kita mau lihat LGI persiapannya kayak gimana. Jadi ikutin gue aja, bakal seru banget pokoknya. Yuk. Terima kasih kita Iso nih. Lo masih jet lag dari Tidak penting jet lag atau enggak, yang penting sekarang kita sudah di sini. Oke. Persiapan aman semua? Aman, tim Korea udah. Tim Korea udah? Mudah-mudahan cuaca kondisi ya. Iya. Kita siap-siap masuk. Kita mau lihat juga. Kita udah mulai. Udah mulai? Oke, kita masuk ke belakang. Ayo, Mister Unggul. Loading. Teman-teman kita di mana, Mister Unggul? Langsung? Kita bareng bapak-bapak apel dulu. Oh, apel. Oh, gini konsepnya ya. Oke. Mumpung belum mulai apelnya les. Apel, yo. Karena ada bapak yang nonton, RI1 nonton. Oh, hari ini ya, ini satu nonton. Jadi koordinasi dulu kita nih. kita ngelewatin. Gak enak banget. Oke, kita masuk stadion utama nih. Sorry, Pak. Pak, ya. Wah, ini juga nih. Gila. Mister Unggul nih emang yang paling paham dia nih. Paling paham. Akamsi GBK nih. Oke, kita udah dalam GBK sekarang. Mister Unggul, Yes. ini mosaic paper bener ya? Ya, mozaik kertas. Jadi nanti satu-satu orang ngangkat gitu. Angkat. Nanti akan, ini hasilnya jadi, lihat nanti ya. Masih rahasia. Hasil lihat nanti. Nih, Lu pantengin terus. Dis. Ini Nih kira Bentuknya kalau dari kayak gini dekat, nih. dari dekat kan belum ketahuan nih bikin pola apa kan. belum ketahuan. Kerennya tuh dari jauh baru kelihatan kerennya. Ini dari jam berapa berarti? Dari 3 hari yang lalu 3 hari yang lalu udah di sini. udah ini masih jadi zombie semua nih jagain bumi. Gokil. Kurang tidur asli. Dedikasinya untuk timnas. Jujur kurang tidur. Jujur kurang tidur. Semoga semua nanti membuahkan hasil ya. Iya. Mister Unggul ya. Tapi gimana perasaan hari ini? Deg-degan Pak. Kenapa? Ya mudah-mudahan Koreanya berhasil. Amin. Gak ada kesalahan satupun. Terus juga Indonesia mainnya lebih tenang jadi bisa curi poin. Amin. Menang lah hari ini ya. Amin, insya Allah ya. Wah, ini jarang-jarang nih dapat kesempatan melihat view GBK kosong nih kayak gini nih. Iya. Sebelum pertandingan mulai. Rasanya tuh nanti pas rame, wah, Euforianya. Buh, Rasain buh, sendiri ambience. Euforia waktu lu di tribun. itu gokil sih nanti. Nanti berarti gue di sini nih. Ya. Wah, ini gue ngangkat juga salah satu. Iya, Wih, harus mantep. dong. Jangan ada yang kebutuhan Insta story dulu ya. Jangan. Ini kebutuhan timnas. Yes. Ya. Kita support timnas. Dedikasinya gue kasih 2 jempol buat La Grande Indonesia. Gokil. Gila, support timnasnya ekstra banget. Siap-siapnya dari 3 hari yang lalu. Banyak yang belum tidur untuk nyiapin ini semua. Salut Mas Unggul. Dan semua jajaran La Grande Indonesia. Sekarang jam 6:41 menit, kick off setengah 9. Suasana luar GBK kayak gini. Pada jajan-jajan dulu. Tadi di dalam udah, wah, kedengeran dari sini nih suaranya nih. Gokil nih supporter Indonesia nih. Oke guys, kita sudah sama and you are I'm Liu Chen. from China. So how optimistic are you about the game tonight? It's a very exciting game. I think India fans are very friendly. They respect us. It's a very important game for India and China. Yes. Because it's last. Yes, very very interesting game for Indonesia and China. So score prediction? 1-2 or 2-1. A 1-2 or 2-1. Okay. May the best team win. Okay. Cinta damai, peace. Ternyata Bang Jai dan Mas BP hadir bersama kita. Halo. Gila, Mas BP, Mas Jai, Bang Jai, gimana nih? Sudah berapa lama sadar kalau mirip Giants? Bukan sadar sih ya, disadari orang pas debut Jai versus Vietnam. Kalau Round 2. kalau sadar ngaca, wih mirip BP nih gue. Kapan tuh? Udah lama sih bang. Udah lama ya? Iya. Udah pernah ketemu belum? Udah 2 kali. Foto langsung? Foto langsung, main bola langsung udah pernah. Keren. Main bola sama Mas Jai udah belum? Kali itu belum. Ketemu? Ketemu sering pas Jai ke Indonesia. Sering? Sering. Udah foto?
Oh tentu sudah. Tentu sudah. Skor prediction boleh berapa-berapa? Berapapun skornya yang penting 3 poin untuk timnas Indonesia. Amin. Mas Pepe? 2-0. 2-0. Oke, enjoy the game. Senang sekali bisa bertemu Mas Bepe dan Mas Jai. Oh, ini keren. Nice, nice to meet you. Coba bahasa Itali, coba. Meranos Corona Tur Ciocolate. Cappuccino buatanmu. Numero 1. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. La Grande udah mau mulai nunjukin persiapan mereka, mulai dari mozaik kertas, parade bendera, dan tentunya Tifo 3D. Merinding banget pas ngeliat seluruh koreo yang udah di-plan berjalan lancar semua. Tapi mungkin banyak yang belum tahu, ternyata proses pengangkatannya itu susah banget. Koordinasi tim harus benar-benar sempurna biar semuanya bisa berjalan lancar sesuai rencana. Ditambah lagi kerja keras orang-orang yang narik Tifo 3D-nya sampai keluar area penonton. Ini dia hasil Tifo 3D yang udah disiapin dari 2 bulan ke belakang. Dan kalau lo penasaran, POV dari supporter yang ada di tribunnya kayak gini nih. Keren banget sih, gue di belakang sini persis. Babak pertama udah selesai. Pertandingan kali ini penuh jual beli serangan, tapi Indonesia berhasil unggul 1-0 lewat gol penalti dari Ole Romney. Lanjut ke babak kedua, meskipun banyak peluang tercipta di babak ini, kita harus puas juga dengan skor akhir 1-0. And what a match! 1-0 Indonesia, China 0. Dan alhamdulillah menang, berhasil dapat 3 poin, meaning we're one step closer to the World Cup. Amin, World Cup. Akhirnya kita udah ngeliatin semua prosesnya dari awal, dari loading, dari dimarkasnya bikin dari awal, dan akhirnya koreo megah ini bisa tampil di GBK dan dilihat puluhan ribu penonton. Tinggal satu pertanyaan besar lagi yang harus dijawab. Kenapa sih supporter ini mau bikin koreo dan ribet-ribet kayak gini? Sesuai nama komunitas kan, La Grande Indonesia, Indonesia yang besar. Kita pengen besarin nama Indonesia, salah satunya dengan kreativitas supporter. Juga sebagai bukti kita nih, para pemuda, nunjukin rasa cinta kita ke tanah air, rasa nasionalis kita, ya salah satunya dengan bikin kreativitas ini waktu dukung timnas. Gue berharap timnas bisa konsisten dengan performa yang sekarang, kalau bisa lebih. Karena walaupun peluang terbesar kita mungkinnya lagi di Piala Dunia 2026, cuman gak menutup kemungkinan kalau kita bisa konsisten terus, kita bisa menatap Piala Dunia 2030 sih, karena event ini kan jangka panjang ya. Apapun hasilnya, ya semoga nggak merubah level performa timnas yang sekarang sih, karena agak sayang juga ya kalau kita ngelihat timnas jadi menurun lagi gitu. Ya pasti kita harapnya mereka bisa konsisten dengan level yang sekarang sih. Gua optimis sih bisa lolos ke round 4, minimal peringkat 3, peringkat 4. Optimis sih. Pede.